Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Santika Ariyanti dari kelas 10 IPS reguler. Hari ini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi dapat didirikan secara perorangan ataupun badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai apresiasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Tujuan koperasi. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Secara lengkapnya, berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi tersebut. Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Tiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Empat, koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Koperasi juga memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Menurut UU RI nomor 17 tahun 2012, berikut ini merupakan jenis koperasi di Indonesia. 1. Koperasi produksi adalah jenis koperasi di mana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya koperasi peternak lebah di mana produk yang dijual adalah madu dan makanan olahan dari madu. 2. Operasi konsumsi. Pengertian koperasi konsumen adalah koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti toko kelontong. Biasanya pembeli di koperasi konsumsi ini adalah para anggotanya sendiri hingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah dibanding toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi adalah koperasi karyawan atau Kopkar, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI, koperasi siswa atau mahasiswa, dan lain-lain. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa adalah jasa angkutan dan jasa asuransi. 4. Koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini juga disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya rendah. 5. Koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya. Misalkan, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen. Prinsip dasar koperasi. Dalam pelaksanaannya dibentuknya, koperasi memiliki prinsip dasar yaitu sebagai berikut. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan sebesar jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi juga wajib menerapkan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Modal koperasi. Untuk menjalankan usahanya, koperasi memerlukan modal. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapat dari dua sumber, yaitu dari anggotanya sendiri internal atau dari luar eksternal. Yang pertama adalah modal internal koperasi. Modal internal terdiri dari 1. Simpanan pokok.
Simpanan pokok dibayarkan selama 1 kali saat pendaftar sebagai anggota dan besarannya juga ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. 3. Simpanan sukarela. Simpanan ini sifatnya sukarela. Begitu pula jumlahnya. Simpanan ini dapat diambil kapan saja. 4. Dana cadangan adalah bagian dari SHU yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Yang kedua ada modal eksternal koperasi. Terdiri dari 1. Hibah. Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal. 2. Pinjaman. Koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank untuk memenuhi kebutuhan modal. 3. Sumber yang sah. Perangkat koperasi. Untuk bisa menjalan lancar, koperasi memerlukan perangkat. Perangkat yang dimaksud di sini adalah 1. Rapat anggota. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan-keputusan penting dalam koperasi seperti pemilihan pengurus, pembagian SHU, dan penetapan dana cadangan diambil pada saat rapat anggota. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota. Setiap anggota memiliki 1 suara yang dapat digunakan saat pengambilan keputusan. Umumnya rapat anggota diadakan setahun sekali dan sering disebut sebagai RAT atau rapat anggota tahunan. 2. Pengurus. Untuk menjalankan koperasi diperlukan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Orang-orang ini disebut sebagai pengurus dan bertugas menjalankan koperasi secara umum. Pengurus dipilih melalui rapat anggota dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. 3. Pengelola. Pengurus bertugas menjalankan koperasi secara umum, sedangkan pengelola bertugas menjalankan usaha koperasi sesuai arahan dari pengurus. Pengelola juga sering disebut sebagai manajer. Pengelola ditunjuk oleh pengurus. 4. Pengawas. Untuk menjaga adanya kecurangan dalam pengelolaan koperasi, kinerja pengurus akan diawasi oleh pengawas. Setiap tahunnya, pengawas melakukan audit dan atas kondisi manajerial, kondisi finansial, serta kondisi fisik atau inventaris koperasi. Pengawas juga melaporkan hasil kinerja pengurus. Pengawas dipilih melalui rapat anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.